Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Dinda Wetarici ingin menjelaskan tentang pembelajaran informatika dengan judul sistem komputer. Setelah kalian mendengar sistem komputer, apakah kalian memikirkan benda seperti handphone, laptop, kulkas, kipas angin, dan mesin cuci? Sebenarnya sistem komputer itu apa sih? Yuk simak videonya. Secara umum, sistem komputer adalah peralatan elektronik yang menerima data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Secara sederhana, sebuah komputer adalah menerima, memasukkan, dan peranti. Sistem komputer terdiri menjadi 3, yaitu 1. Perangkat keras disebut hardware, 2. Perangkat lunak disebut software, dan yang ketiga pengguna. Keras disebut hardware adalah fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya mouse, hard disk, GPU, RAM, printer, keyboard, LCD, dan lain-lain. Lunak disebut software adalah tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, dan lain-lain. Ketiga itu adalah pengguna, adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pertama, mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Kedua, yaitu komputer personal. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang paling besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Ketiga, micro PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau memproses untuk keperluan profesional atau industri kecil. Keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun memproses yang lebih besar. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan lebih oleh perusahaan besar sebagai server teladan. Interaksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI merupakan antarmuka yang menggunakan menu gratis untuk memindahkan pengguna interaksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu gratis. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis JLI merupakan tipe antarmuka melalui terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu dan melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan
gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dan format video. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Fungsi sistem operasi yang pertama, menyediakan antarmuka ke pasangan untuk berinteraksi dengan komputer. Kedua, mengendalikan input atau output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periteral. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Kelima, mengelola fix. Sistem operasi mengelola sistem mengarsipkan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori. Yang terakhir, cara komputer bekerja. 1. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program. B. Mesin konseptual sederhana. Yang bagian-bagian dari CPU. 1. CPU akan mengambil instruksi fetch. Yang kedua, CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Ingat bahwa komputer hanya dapat dilakukan perhitungan dan menyimpan atau mengirimkan data ke input atau output device. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya, dan saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.